Bisa nggak? Majalengka. Bendahara. Bukan lapang itu kan. Au. Tapi hal. Survei. Woi. Ini yang bikin aku malas untuk bikin podcast. Oke, teman-teman, balik lagi nih di apa ya namanya? Di ngobrolan tongkrongan gitu kan, ngobrol cerita-cerita. Kemarin kan juga kita udah nih ngebahas teman kita yang muncak. Terus kita mau ngebahas tentang pekerjaan nih, atau Ini mau ngomongin pekerjaan atau mau ngomongin cerita orang? kayaknya serunya apa nih kayak ngobrol? Pekerjaan, oke nggak bahas pekerjaan ya. Ya, Kayak bisa lah. Oke, aing kudu perkenalan kudunya. Oke, di sini kita bakal ngomongin bukan pekerjaan sih, sebenarnya lebih ke pengalaman ya, lebih ke pengalaman yang pernah aku alami gitu kan sebelum di tempat kerja yang sekarang. Jadi ceritanya gini, aku pernah kerja di salah satu lembaga keuangan ya yang ada di bisa nggak? Majalengka. Gitu. Bendahara kelas. Kaur aset. Nah, jadi 2016 itu aku lulus, kemudian bulan apa ya? Aku lulus bulan April kalau nggak salah. Bulan April lulus, bulan Mei terima kerja di salah satu lembaga keuangan yang ada di Majalengka. Nah, kenapa aku masuk situ? Karena emang kan basicnya orang tua juga kan bapak lah ya, orang tua bapak pernah kerja di situ di lembaga keuangan juga atau bisa kita bilang di leasing juga. Jadi cerita gini bapak aku pernah kerja di leasing dari tahun 96 97 lah. Zaman-zaman sebelum Krismon. Makanya aku masuk situ terus emang ya diarahin juga sama orang tua gitu kan, udah masuk situ aja daripada lama lagi nunggu kerja. Ya akhirnya aku mendengarkan apa kata orang tua, kemudian ya aku masuk ke lembaga keuangan tersebut, gitu, ke leasing tersebut kan. Nah, sebenarnya di sini aku bakal ngasih bukan tips sih, maksudnya ngasih. Duduk aja di sini Sam. Ini ada guest star baru. Sini lagi record di situ di sini. Terus emang ya daripada aku sebenarnya nggak mikir panjang untuk masuk ke sana karena emang ya udah enak gitu kan, langsung kerja, langsung dapat uang sendiri. Ya kenapa harus nunggu lagi gitu kan? Aku masuk dan aku di situ sebagai credit marketing officer atau bisa dibilang CMO yang notabene itu kerja di lapang. Hanya apa ya? Main bola. Enggak. Di lapang sana kan. Bukan lapang itu. Oh, okay. Itu kan Di sini Sam, duduk Sam. Kita lagi ngobrol. Nah, jadi ini kamu dengerin dulu ya, ini pengalaman doang. Nggak, malas nggak mau dengerin. Oh. Oh ini perkenalan juga nih, ini dari mana? guest star baru. Hah? Dari mana? Dari Cikasamping. Cikesari. Sekarang pekerjaan apa sih? Aing dulu ini Kerjaan apa? dengerin cerita Sekarang Aing. kerjanya mendengarkan gobel. Lanjut ya, oke. Jadi aku 2016 Mei itu masuk ke leasing tersebut dan aku enjoy di leasing tersebut, karena emang notabene itu leasing menengah ke atas ya bisa dibilang. Jadi pekerjaan seorang credit marketing officer itu kurang lebih kayak gini. Saya kasih contoh aja ya, aku kasih contoh. Misalnya Ucup mau ngajuin motor secara kredit, ya misalnya contoh ngambil motor Mio misalnya atau Honda misalnya. Ya motor mana Ucup sekarang? X-Ride, misalnya mau ngambil motor X-Ride ya. Motor X-Ride ya. Gak apa lah bilang merek. Motor X-Ride. Nih Ucup misalnya mau ngajuin nih motor. Ucup datang nih sama orang tua ya ke ke showroom, ke dealer. Pak, saya mau ngajuin kredit motor motor X-Ride. Kalau lah motor X-Ride dulu 2000 berapa tuh beli Cuk? 2000 siapa ya? 96 katanya langsung. Enggak ada itu, masih ada Astrea itu. Aduh. 97 gitu. Enggak ada, sama aja lebih tua aja. Enggak sih, lebih muda ya. Tahu. Umur 3 tahun udah beli motor. Nah, pokoknya intinya 2000 berapa Cuk? 2016 ada enggak? 16. Ada. Nggak sakit tuan. Iya 2016. Nah, misal Ucup sama orang tuanya datang ke dealer misalnya, "Mama pengen beli motor." Nangis. Udah gitu. Tapi di Bandung kan motor Hot Wheel.
Aku dulu ngeluarin motor tuh sih. Nggak ada, mobil doang. Motor. Nah, misalnya Ucup datang sama orang tuanya ke showroom misalnya, "Mah, saya pengen motor ekstra misalnya." Nah, Ucup ngasih DP nih. Taruhlah DP dari Ucup itu 5.000 atau 5 juta ya. Sedangkan sedangkan harus ada sisa bayaran yang harus Ucup bayar secara kredit. Misal Ucup ngasih DP nih 5 juta jebret ke dealer tersebut. Yang misal kita bisa bilang 18 juta lah, taruhlah OTR atau harganya ya X-Rate tersebut. Jadi kan itu kurang lebih berapa tuh? 13 juta lagi ya. Nah, 13 juta lagi kan. Bang. Kan itu jadi kalau misalnya Ucup pengen secara kredit, yang sisa 13 juta itu nah dibayar sama leasing. Jebret, dilunasin. PO turun, motor langsung bisa dikirim ke rumah konsumen. Tapi nanti Ucup bayarnya secara kredit, secara nyicil. Misal taruhlah 2 tahun atau 2 tahun lah. Satu bulannya itu misalnya 700.000. Nah, itu bayarnya ke leasing kayak gitu. Nah, tugas CMO itu survei. Saya misalnya survei ke rumah Ucup, nanya-nanya misalnya nanya-nanya ke lingkungan sekitar atau apa ya? Cekling lah atau cek lingkungan. Ini Ucup tuh orangnya seperti apa sih gitu kan? Apakah dia benar Susah ditagih. enggak ada kan belum masuk Iya. bayaran belum masuk. Nah, tugas CMO itu seperti itu. Jadi emang kita survei melihat kondisi nasabah itu seperti apa. Apakah nasabah tersebut benar nih mengajuin motor atau hanya sebatas beli motor kemudian langsung dijual. Kan bisa kayak gitu kan, saja kan. Soalnya ada nanti cerita lah memang. Nah, tugas CMO itu seperti itu, Cup. Jadi survei ke rumah nasabah, cek link segala rupa, make sure kalau misalnya Ucup itu benar-benar pengen mengajukan motor. Itu tugas surveyor. Tapi Nah, sebenarnya faktor-faktor yang bikin betah sebenarnya enak kerja di leasing itu enak ya. Maksudnya kita misal taruhlah untuk basic salary itu misalnya itu UMK misalnya dulu UMK masih 1,5 juta ya, tapi kita emang take home pay itu gedenya dari ini Cup, gedenya dari insentif. Bentar, UMK 1,5 itu emang rumah di mana? Domisili di mana? Domisili di Majalengka. Oh, ada. Majalengka, kan ini lagi ngomongin di Majalengka. Oh, iya. Dulu 2016 masih Channel lagi info MJL, enak? Bener enggak? Iya benar. Story MJL. Story aja benar. Maaf. Jadi emang gitu Cup, kita emang uang bisa dibilang banyak sekali survei misalnya dikasih uang bisa 200.000 uang makan gitu kan, uang dapat dari Tapi hal. survei. Ngapa? Pemberian dari orang kan? Iya Pemberian benar. dari Tapi orang. kita jangan ngomongin hal atau enggak dulu lah ya. Enggak apa ya, itu urusan Gusti Allah ya. Masya Kita Allah. juga gitu kan lihat ya gimana ya. Udahlah, gitu. Intinya kita bakal ngomongin keluh kesah aja. Nah, aku itu kerja dari bulan April. Jadi gini, Cup, kita ngomongin lagi base salary ya. Taruhlah misalnya aku gaji misalnya 1,5 juta ya, itu untuk gaji pertama. Nah, untuk insentifnya atau take home pay itu kan tergantung. Misalnya aku 1 bulan itu jualan motor misalnya 10 biji. Nah, itu bisa Butik tuh 10 biji. 10 unit, lumayan itu 10 unit emang. Rekor. Ya enggak lah, rekor pernah 30 jualan per bulan. Ekor. Oh iya. Biji mah dari gede anjir. Oh, ekor. Oh, kedengeran. Oh iya. Oke. Ya. Bebek lagi 2 ekor. Enggak, Oh, belum. Ya kan ini motornya motor bebek. Oh iya. Iya kan? Jadi kalau misalnya dipakai di kolam bisa renang. Bisa. Amfibi. Terus bunyi knalpotnya kuek gitu enggak? Maaf Sudah ya. kepikiran. Ini yang bikin aku malas untuk bikin podcast. Gua udah Terus setelah perjalanan oke lah, ada hal-hal yang bikin mana jengkel loh. Oh, banyak. Gak mau, terus pura-pura gering. Banyak itu, Ga. Jadi gini, target per hari itu ditagih oleh manajer apa ya? Atau kepala cabang lah, branch manager. Itu satu hari harus 2 kali survei. Terlepas itu di reject atau di ACC ya, itu harus 2 kali survei satu hari. Karena target kita sendiri itu satu bulannya itu dulu 30 unit motor. Ya, nah jadi semakin banyak kita ngejual motor, semakin banyak insentif yang didapat di akhir bulan tersebut gitu kan. Itu enaknya kerja di leasing. Tapi emang banyak juga yang bikin kurang betah di leasing ya. Nah, kita kan segmennya sampai ku 2 kali, ada di Jack atau di ACC. Mun pura-pura survei bisa nggak? Nggak bisa. Karena Oh, ntar pasti ditanya orang mana, kan ada data. Ya kan ada. Ya bisa wae aing pernah. Ya, orang nggak suka itu Pak, kayak sekali aja cukup. Iya, gitu. iya. Bisa. Kalau misalnya emang kita mentok, kita bisa ngada-ngada. Bisa.
bisa ngada-ngada. Misalnya kita benar-benar nggak dapat ini surveian ya, kita bisa ngada-ngada. Tadi saya misalnya apa namanya survei ke daerah misalnya Burujul Wetan misalnya, itu nasabahnya jelek segala rupa, itu LSM segala rupa, itu kan bisa aja. Cuma kan emang harus aktualnya, harus ada juga datanya gitu yang disurvei kan kayak gitu. Yang itu yang bikin, salah satu yang bikin jengkel itu targetnya benar-benar emang edan, pressernya benar-benar edan gitu. Satu hari bisa sampai harus minimal 2 yang kita survei gitu. Memang, tapi memang yang namanya pekerjaan emang plus minus. Plus Plus minus, betul. Itu yang sebenarnya bikin aku apa ya, bukan jengkel sih, lebih ke capek dalam artian capek ya wajar, mungkin ya namanya juga orang gitu kan capek. Iyalah. Namanya juga kerja gitu kan. Juga Cuma orang kalau orang-orangan kan Sawah. Jangan sautin Next. jangan. Ya, banyak nah, yang seperti potong jadi. itu yang bikin aku apa ya capek gitu. Dan sebenarnya job desk utama seorang kredit marketing officer itu dia survei, nginput data, kirim ke credit analis yang menentukan apakah ini ACC atau tidak. Tapi di akhir bulan yang bikin, yang tadi kata Yoga ya, bikin ini aku malas untuk apa ya kerja gitu. Ya itu akhir bulan kita closing, kita bantuin kolektor untuk nagih-nagih uang. Gini lah, misalnya aku mau nagih, misalnya ke Ucup nih nagih ya, karena Ucup udah lebih dari jatuh tempo, taruhlah jatuh temponya tanggal 26 nih, Ucup itu tanggal 27, 28 itu belum juga bayar, tanggal akhir bulan banget, tanggal 31. Nah aku tanggal 31 ke rumah Ucup lagi, si Ucup ini nggak bisa bayar. Nah itu yang bikin kita mentok, yang pastinya uang yang Ucup harus kita tarik, yang harus Ucup bayar, kan dia nggak bisa bayar, harus kita talangin dulu. Jadi gitulah intinya. kamu tuh di talangan tuh bisa kudu Ada juga, jadi gini, ada yang namanya FID. Taruhlah FID 3, FID 6 atau 9 sampai FID 12 misalnya. Nah, FID itu tanggung jawab kita. Angsuran ketiga nih selama Ucup 3 bulan awal itu tanggung jawab kita. Kalau misalnya FID 3 itu lebih dari 2, sekian persen, aing nggak bisa jualan. Makanya aing daek nalangan duit heula. Ya aing duitin sabar, dan sabar kan ayeuna sabar angun teu balik deui ka urang. Kayak gitu. Itu yang bikin kita pusing. Jadi kalau misalnya kita nagih ke orang, closingnya ya. Nah, closing mah tinggal mindahin lah. Close. The door. Oke, lanjut. Apa tuh? Jadi gitu, bikin kita malas, Cup. Ya gini lah, sekarang aku mau nagih ke Ucup, terus Ucup udah mentok ke bisa bayar nih. Terus aing mau ngapain gitu kan, kayak gitu. Terus kalau yang ditarik lagi itu motor. Itu motornya beda lagi, nanti kita ceritain ya yang itu ya. Karena banyak banget lah. Banyak nantinya. Ya harus di breakdown lagi kan, harus urut gitu loh. Jadi aja deh. Yang bikin enaknya Kalau kerja di kesel ya. dibikin yang enaknya kerja di leasing itu atau di sebagai credit marketing officer itu enaknya Nggak kerja di ketawa lapang. ya. Bebas, bisa main PS misalnya ya, atau Bola. main bola juga bisa. Tidur juga bisa. Asal jangan ketahuan. Iya. Ya, itu dulu. Emang dulu pernah tidur di mana? Pernah tidur di Sambil nge-vape gak waktu itu? enggak. Udah itu dicatat aja ya. Nah, pernah, jadi emang enaknya kan kalau misalnya kita kerja di lapang kan nggak ada yang ngawasin ya, nggak ada ngawasin secara langsung gitu. Ada. Wasit? Allah. Tuh, Gusti Oh. Allah. Wasit. Tapi elek bau loh, Mas. Ngantar dulu dia lagi apa ngewasitin, diwasitin. Ganti aja sebenarnya sih ganti aja. Gua ganti aja. Kita ganti gua ya. Itu pada di leasing oke soal situ. Nah, kita lanjutin. Intinya gini, intinya kerja di lapang itu kan sebagai credit marketing officer. Jadi emang kita kerja di lapang yang nggak bisa dikontrol oleh atasan langsung gitu kan. Jadi emang kita bebas ngapain asal kita punya target, terus kita harus achieve target juga. Dan yang nggak enaknya lagi itu setiap akhir bulan itu kita harus nagih orang, narik uang hak kita. Dan kalau misalnya orang itu nggak bisa bayar ya udah, kita harus nalangin uang tersebut. Ngerti nggak sih? Kita mau jualan nyari uang, kita kerja kan nyari uang nih. Sedangkan kita malah nombokin, kan bangsat. Ya iya. Dan lebih parahnya lagi, ini aing pernah ya. Sering bahkan lah. Ini aing cerita aja nih. Tapi kalau anu ripuh mah anu orang introvert mah ya. Nya introvert ngomong. Introvertnya ya hoream gawe di lapangan. Nya pasti. Mending di rumah. Nya mending di rumah. By phone. Nah, by phone. Tolong Ini ada iklannya dulu nggak? Siskrim lah. Enggak ada. Enggak. Enggak ada. Anu introvert mah main horeaman mah ya.
orang emang introvert, makanya nggak cocok lah kalau orang introvert kerja di lapangan, ketemu orang-orang gitu, baca karakter orang itu kurang cocok. Apalagi Kalau yang banyak intro boleh. Tapi cocoknya di pemerintahan. Woi, yang repot lagi anak indie. Iya, kenapa? Daripada survei mending minum kopi. Ini sebat. Terus meetingnya mesti pas senja. Wah, senja, sebat, kopi. Iya. Tapi pas sih senja kan jam 4 jam 5 sore. Sedangkan survei di jam 7 sampai jam 3. Iya. Bisa lah, Bisa. Enggak ada Bisa, alasan anak indie nggak ada mah. alasan, iya, anak indie. Mana anak indie? Aing indie home itu. Ini baret. Ayo lanjut ya? Kasihan nih. Lanjut. Ya, jadi guys, kesimpulan pas Belum. Ini Aing belum pernah. Ini Aing bakal cerita pengalaman yang bangsat ya. Gini, Bangsat kedua. aku pernah itu survei di daerah Kadipaten ya. Daerah Kadipaten survei. Jadi si nasabah tersebut ngambil motor NMAX. DP yang masuk ke kita itu 4 juta. 4 juta dulu NMAX harga 23 sekian lah. Udah 2 digit ya. Nama apa namanya itu ngasih DP ke kita 4 juta, kita lunasin dari leasing kita dilunasin lewat apa ke dealer, motor udah langsung datang kan PO cair, motor bisa langsung dikirim ke konsumen. Bulan berikutnya kan harusnya dia bayar nih. 700 apa 800 ribu gitu per bulannya, dia ngambil selama 3 tahun. Bulan berikutnya aku tagih dan tahu nggak kenapa? Si motornya yang udah kita kirim itu dijual seharga 5 juta. Nah itu yang mau tanggung jawab siapa? Wani ya? Ya wani cuk, nggak ada BPKB bodong. anyar. Baru, mana lagi menang motor anyar, karek sebulan di leasing, enak di dealer. Kota BPKB nya. BPKB nggak ada. Nah itu yang bangsatnya mungkin selama sekian bulan ya aku yang bertanggung jawab. Apa si konsumen tersebut harus bayar setiap bulannya kan itu yang bangsatnya gitu kayak gitu. Makanya orang-orang itu nggak Kumaha ngerti. eta nasibna? Nasib Aneh. anu sebagai penanggung jawab Ya si itu nasabah eta. sebenarnya kita bisa dilemparin ke kolektor, dia tanggung jawabnya beberapa segala rupa. Eta sebenarnya kerjasama lah antara surveyor jeung kolektornya, yang tukang nagihna teh jeung kolektornya. Ya enak kieu we lah motor ayeuna geus dijual ke konsumen. Terus ayeuna nagihna ke konsumen kan enggak mungkin konsumen pengen bayar orang motornya udah dijual. Bener enggak? Kan logika kan gitu. Itu yang bikin aing malas gitu loh. Maksudnya ya ini untuk orang-orang ya. Bangsa anjing. Kalau misalnya pengen ngutang itu bayar per bulannya. Kalau emang nggak mampu bayar, Nggak usah ngutang. itu nggak usah ngutang. Ngumpulin. Ngumpulin aja. Kalau misalnya nggak mampu ya nggak usah ngutang gitu loh. Itu yang bikin kita pusing. Ngerti nggak? Aina karunya gitu. Aina taruh gini. Orang-orang banyak menyalahkan debt collector yang suka narik motor nggak jabel motor segala rupa. Mereka itu hanya menjalankan tugas. Kalau misalnya motor itu lancar, dibayar tiap bulan nggak mungkin ditarik. Misal mana ya nasabah benernya, mana lancar bayar segala rupa, cuma ditarik motor, tak itu bangsat namanya, nggak ada. Kasih tahu aing kalau misalnya ada motor lancar, tiba ditarik kolektor, nggak ada. Tapi kan sekarang kan yang desa-desa udah tidak terima kolektor masuk desa. Tahu. Karena lebih banyak Nah kan. ya gitu makanya, ya gimana ya maksudnya kalau misalnya intinya gini, kalau misalnya orang itu orang yang benar, jelema benernya, lama salah diberi hutang pasti bayar gak? Kecuali jelema teh bener. Aing masalah duit mah udah hese cuk. Makanya gini, jelema-jelema teh harusnya malu gitu punya utang terus ditagih sama tetangga kan malu harusnya. Kalau misalnya emang punya utang ya bayar gitu. Iya kayak gitu. Ya itulah intinya. Apa sih namanya? Keluh kesah sebagai surveyornya. Emang enak insentif gede, segala rupa gede. Tapi basic salary yang segitu ya, UMK setahu aku ya sekarang. Dulu bukan sekarang, nggak tahu kalau sekarang. Kita emang enaknya basic salary ya segitu, kemudian yang gedenya di insentif. Jadi per bulannya ya kita jualan sekian unit, ya gede juga insentif kita. Apalagi pas setelah ada kebijakan baru, kalau nggak salah makin gede insentif kita itu dilihat dari pokok hutang. Misalnya kita setiap bulan itu ada misalnya 1 atau 2, atau misalnya kita setiap bulan itu jualnya 5 motor atau 10 motor taruhlah, tapi motor-motor gede. Kawasaki. Itu kan misalnya Kawasaki DP 10 juta itu kan pokok hutangnya masih gede. Nah, semakin gede pokok hutang, insentif kita juga semakin gede. Beda dengan zaman aku itu dulu gitu. Waktu aku dulu itu lihatnya dari insentif itu dari banyaknya unit yang dijual, bukan dari pokok hutang. Dan dulu itu nggak bisa kalau misalnya ada nasabah mau ngajuin motor terus nggak punya KTP.
Makanya KTP sementara, nah itu nggak bisa. Beda dengan sekarang bisa. Makanya tuh kita ya kayak gitulah, ribet. Kayak gitu. Jadi intinya gitu. Kerja di leasing enak. Cuma ya ada minusnya juga yang harus misalnya teman-teman nggak kuat mental ya kurang cocok. Kalau misalnya teman-teman kuat mental ya silakan kerja di leasing, tapi ya kalau untuk jenjang karir ya oke lah di leasing kemudian ya banyak plus minusnya sebagai itu. Aku bisa berarti. Bisa kamu kerja. Jadi intinya mah di mana kita kerja kita harus tetap nyaman. Nah itu betul. Jadi Betul sih. Nyaman nggak? intinya Oh nyaman sekali. Nyaman sekali. Tapi Kita kan yang bekerja sekarang ini kan nyaman sekali. Jadi pokoknya dimanapun kalian bekerja, asal jalani dengan hati yang ikhlas, oh insya Allah. Insya Allah barokah. Barokah. Ya di leasing barokah insya Allah. Insya Allah. Walaupun ada ya minusnya lah. Iya betul. Intinya gitu gak dimanapun kita kerja terus sebenarnya nyaman itu ya gini ya. Maksudnya nyaman dari gajinya mungkin, nyaman dari pekerjaannya Kerjaannya mungkin. Ya itu Kan nyaman semua dari- orang punya ini masing-masing. ya kan. punya indikator nyaman masing-masing. Kalau misalnya gaji nyaman, lingkungan nyaman ya kenapa nggak bertahan gitu aja sih intinya. Cuma aku emang dulu udah mentok nggak bisa kerja lagi di situ aja. Makanya aku resign kemudian ya udah Lebih baik gitu. Siap. Tuh, terima kasih nih Habi ya udah bercerita tentang pengalamannya kerja di Sangat seru sekali. leasing nasional. enggak sih biasa aja nggak Yo, biasa aja. pesannya itu banyak tapi kita ambil yang baiknya aja lah. Buat kalian juga nih yang mau mikir-mikir, wah ada tawaran, ada lowongan di leasing. Nah, kalau nonton ini kan jadi tahu jadi gini nih. Oh, betul nggak sih? Jadi ada pertimbangan Ada dulu. pertimbangan. Kalau misalnya emang teman-teman pengen nyoba kerja di leasing ya silakan. Silakan. Enggak ngelarang gitu sama sekali. Cuma emang harus kuat mental itu di sini. Siap, terima kasih ya. Selesai. Mungkin itu aja. Bisa besarin. Bukan. Mungkin cukup sekian dulu Ya, bincang nongkrong kita ya hari ini. Sip. Oke, terima kasih.